bahaya narkoba pada remaja. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sinta Agustin dari Prodi D3 2B, mahasiswi STIKEP PPNI Jawa Barat. Di sini saya akan melakukan penyuluhan tentang bahaya narkoba pada remaja. Tujuannya di sini saya mempromosikan bahaya narkoba pada remaja agar kita semua terhindar dari narkoba, karena secara perlahan, cepat atau lambat, narkoba dapat merusak diri kita loh, terutama merusak psikis maupun psikologis. Maka dari itu kita jangan sampai terjerumus pada narkoba ya dek. Karena kalau sekali mencoba itu akan terulang kembali dan hasrat kita ingin terus-menerus narkoba itu. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan pengertian tentang narkoba. Apakah ada tahu apa itu narkoba? Tidak, Kak. Baik, kakak jelaskan ya. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia tahun 2009 nomor 35, narkoba merupakan obat atau zat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, yang bersifat sintetis ataupun semi-sintetis, yang memiliki efek ketergantungan loh dek. Menurut pakar kesehatan, narkoba sebenarnya adalah psikotropika yang bisa dipakai untuk membius pasien dan untuk mengoperasi. Tapi itu tidak bisa dipakai secara umum, harus ada ketentuan berlaku. Contohnya seperti opium, ganja, heroin, sabu, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis narkoba ya dek. Jenis narkoba itu ada 4, yaitu narkotika, psikotropika, zat adiktif, sama alkohol. Maaf Kak, narkotika itu apa? Narkotika adalah zat atau obat yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran kita deh. Juga dapat mengurangi dan menghilangkan rasa sakit dan dapat menimbulkan ketergantungan. Contohnya seperti heroin, kokain, dan ganja. Lalu ada alkohol. Kalau alkohol itu cairan yang dihasilkan dari proses peragian minuman berkadar alkohol tinggi. Lalu zat adiktif adalah zat atau obat yang berpotensi menimbulkan ketergantungan. Selanjutnya ada gejala dan tanda kalau orang itu memakai narkoba. Yang pertama, malas mengurus diri. Yang kedua, malas makan atau makannya sembarangan deh. Terus yang ketiga ada malas sekolah atau sering terlihat mengantuk. Jadi orangnya tuh gak fokus, bawaannya pengen tidur terus. Terus yang terakhir ada malas berkomunikasi, lebih sering menyendiri. Lalu yang selanjutnya penuh rahasia, menarik diri dan sering mengurung diri di kamar. Lalu sering memakai kacamata gelap dan sering membawa tetes mata karena matanya itu merah deh, nggak kuat terkena sinar matahari gitu. Lalu ada gaya hidup semaunya sendiri, lalu sering pulang larut malam, lalu tingkah lakunya liar, mudah tersinggung, mudah marah, dan bawaannya tuh emosi terus. Yang selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi seorang remaja menggunakan narkoba. Yang pertama ada faktor individual. Kebanyakan dimulai pada saat remaja, sebab pada remaja sedang mengalami perubahan biologis, psikologis, maupun sosial. Ciri-ciri remaja yang menggunakan narkoba yaitu 1. Cenderung memberontak. Yang kedua, perilaku yang menyimpang dari aturan atau norma. Yang ketiga ada kurang percaya diri. Yang keempat, mudah kecewa, agresif, dan destruktif. Yang kelima ada merasa bosan dan jenuh. Lalu yang kedua ada faktor lingkungan. Yang pertama ada lingkungan keluarga. Jadi komunikasi orang tua kurang baik menyebabkan si anak itu kurang perhatian dan mencari perhatian di luar. Lalu orang tua yang otoriter, jadi si anak itu merasa terkekang deh, jadi dia mencari kebebasan di luar. Lalu yang selanjutnya ada ortu, sibuk atau acuh, yaitu orang tua yang bekerja tidak memperhatikan anaknya.
Selanjutnya, dampak yang ditimbulkan dari penggunaan narkoba. Yang pertama ada merusak otak dan sistem tubuh yang bisa menimbulkan penyakit. Yang kedua, terjadi penurunan fisik, yaitu badannya jadi kurus, matanya memerah. Yang ketiga, ada daya ingat menurun. Yang keempat, otak dan jantung lebih cepat dari biasanya. Jadi jantungnya tuh berdebar lebih kencang. Lalu dia agak menurun, tidak cepat karena otaknya terganggu. Lalu yang kelima ada halusinasi. Yang terakhir ada cara terbaik menghindari narkoba ya dek. Yang pertama, jangan mudah tergiur dan terbawa arus teman yang kita anggap tidak baik. Lalu yang kedua, jangan pernah mencoba mencicipi narkoba walaupun hanya sedikit, dan jangan pernah menyentuhnya. Lalu yang terakhir, yang ketiga, menyium aromanya, apalagi mencoba menyulut lalu menyuntikkan ke dalam badan, itu jangan pernah dilakukan ya dek, karena itu perbuatan haram dan dilarang juga oleh agama. Baik, di sini saya punya video, Ade bisa menonton video ini ya. Ini jenis-jenis narkoba ya deh yang tadi saya sebutkan. Empat jenis efek. Yang pertama ada halusinogen. Dia berhalusinasi seperti ingin menjadi kupu-kupu, ingin menjadi putri duyung. Ini otak dan jantung bekerja dari biasanya. Baik deh, sekian penyuluhan dari saya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.